Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Service Excellence dengan judul membangun rasa kepuasan dan loyalitas pelanggan yang akan dijelaskan oleh Anjeli Revalina, Brilianti Skartaji, Rizky Ananda Prayitno, dan Bustomi Duyandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Revalina. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian dari loyalitas secara umum. Loyalitas konsumen atau customer loyalty yaitu wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus. Karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan, akan cenderung timbul rasa untuk merekom produk atau jasa ke orang lain, yaitu loyalitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jill Griffin, arti loyalitas adalah perilaku konsumen yang melakukan pembelian rutin atau berulang didasarkan pada unit pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Hermawan Kartajaya, pengertian loyalitas adalah suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakan keterikatan emosional. Yang terakhir yaitu menurut Kotler dan Keller, arti loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Halo, nama saya Brilianti Skartaji. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri loyalitas pelanggan. Ciri-ciri loyalitas pelanggan menurut Griffin antara lain: yang pertama, memiliki komitmen pada merek tersebut; yang kedua, berani membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan dengan merek lain; yang ketiga, merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain; yang keempat, dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut tidak melakukan pertimbangan; yang kelima, selain mengikuti informasi yang berkaitan dengan merek tersebut, juga selalu mengikuti perkembangannya; dan yang terakhir, dalam menjadi semacam juru bicara dari merek tersebut dan selalu mengembangkan hubungan dengan merek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Prayitno dengan NIM 2021011157 akan menjelaskan bagian slide 4 dan 5. Slide 4 mengenai cara atau bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan itu. Pertama, meningkatkan kualitas produk atau jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Jelas, ketika pelanggan mendapatkan produk atau jasa yang berkualitas, mereka akan merasa puas. Ketika puasnya semakin meningkat, rasa loyalitas dan kepercayaan terhadap produk atau jasa yang kami tawarkan itu akan meningkat. Kedua, pelayanan yang baik. Ketika ada pelanggan menanyakan produk atau jasa yang kita tawarkan, kita harus melayaninya dengan baik dan menjelaskannya secara perlahan agar pelanggan itu paham apa yang kita tawarkan. Kedua, itu ketika ada pelanggan komplain atau protes dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, kita harus melayaninya dengan baik, ramah, dan kita juga jangan marah-marah terhadap pelanggan yang ketika ada yang komplain. Kita harus sabar. Ketika pelanggan dilayani dengan sabar, mereka akan seperti diperhatikan dan dipedulikan. 3. Program loyalitas. Program loyalitas ini adalah program yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan yang sudah setia kepada produk atau jasa yang kita berikan. Banyak contohnya, bisa kita memberikan
voucher diskon, atau gratis ongkir, dan yang lain-lainnya. 4. Membangun hubungan. Kita juga harus menjalin hubungan dengan pelanggan yang baik agar pelanggan itu seperti diperhatikan oleh kita, dipedulikan. Ketika ada produk atau jasa yang baru, kita harus memberitahukannya. Lanjut ke slide 5 mengenai tingkatan loyalitas. Yang pertama, no loyalty, yaitu pelanggan yang tingkat ketertarikannya rendah dan tingkat pembeliannya juga rendah. Pelanggan tipe ini, mereka itu tidak melihat brandnya, produk jenis apanya, tapi mereka melihat lebih ke kualitas dan harga terjangkau. Mereka itu tidak terpatok dengan produk apapun atau brand apapun. Yang penting harga murah, kualitas yang baik. Dan tingkatan ini memiliki persentase 15%. Kedua, interior loyalty. Interior loyalty ini adalah pelanggan yang ketertarikannya rendah namun tingkat pembeliannya tinggi. Kenapa bisa begitu pembeliannya tinggi? Karena akses pembeliannya itu gampang dan juga sudah kebiasaan. Jadi mereka tuh tidak melihat brand-brand apapun, yang penting cara pembayarannya mudah, pembeliannya mudah, mereka beli. Tingkatan ini memiliki 30%. Ketiga, latent loyalty. Latent loyalty adalah ketertarikan tinggi namun pembelian rendah. Maksudnya orang ini sangat tertarik dengan brand yang mereka gemari, namun mereka mempertimbangkan apakah produk itu dibutuhkan. Nah, jadi mereka itu melihat dulu produk itu apa dibutuhkan atau tidak, baru membeli. Keempat, premium loyalty. Pelanggan ini tidak melihat barang dibutuhkan atau tidak. Yang penting mereka beli dan beli. Dan mereka itu sangat excited dengan produk yang ditawarkan atau brand yang ditawarkan. Meskipun barang itu kalau sudah dibeli ya gak diapa-apain, gak ada manfaatnya, mereka tetap beli. Karena mereka itu memiliki rasa memiliki yang tinggi dan bangga akan produk yang mereka beli atau brand yang mereka pakai. Contohnya, banyak orang-orang zaman sekarang membeli handphone iPhone. Mungkin mereka itu bangga karena tertarik dengan produk yang itu, dan merasa bangga itu mereka, meskipun harganya mahal, mereka tetap beli karena mereka itu bangga dengan produk iPhone. Makanya mereka itu beli, tidak peduli harganya atau apakah fungsinya gimana, yang penting mereka beli karena mereka memiliki rasa loyalitas yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busami Duyandra. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana tentang strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama ada 40% servis atau memberikan pelayanan yang baik dan peduli dengan hal kecil. 30% connection atau menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan menjaga komunikasi dengan pelanggan. 20% promotion sosial media. Yang pertama ada TikTok, Instagram, Facebook dan lainnya, dan juga promotion e-commerce. 10% promotion konvensional, promosi dengan brosur, stiker, poster, merchandise. Jadi kesimpulannya untuk yang telah kita jelaskan, bahwasanya syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan agar sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan akan berdampak pada loyalitas pelanggan. Dengan pelayanan prima, kebutuhan, keinginan pelanggan terpenuhi sesuai dengan harapan. Untuk meningkatkan mutu produk, perusahaan harus mengerti dan menerapkan total quality management. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan tidak akan puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas dan senang.
Itulah kesimpulan bagi kelompok kami untuk bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan. Ya mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.